Baik, shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu lagi ya di tempat ini. Saya ingat kira-kira berapa tahun yang lalu ya sempat khotbah Natal di tempat ini. Dan terima kasih untuk kesempatan satu kali lagi bisa melayani di sini ya. Baik, kita akan belajar malam hari ini, tapi ini bukan KKR, ya mau dibilang seminar pun sebenarnya ini beberapa teman bilang kita ngobrol santai aja ya sambil belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tetap pada satu tema kita, yaitu menjawab serangan-serangan terhadap Alkitab. Saya akan bagikan beberapa poin saja. Setelah itu nanti kita akan mengembangkannya di dalam diskusi kita atau juga acara tanya jawab ya. Nah, saudara-saudara, kalau ada buku yang paling dimusuhi atau diserang sepanjang sejarah, itu adalah Alkitab. Baik diserang dari sisi fisiknya, ada banyak upaya sepanjang sejarah di mana Alkitab dibakar, mau dimusnahkan dalam bentuk fisiknya. Itu sering terjadi. Tetapi juga yang lebih banyak itu adalah upaya menyerang isi dari Alkitab itu. Apalagi kita orang-orang yang Injili percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak semua orang Kristen, terutama di kalangan para teolog, percaya atau menerima Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah. Golongan liberal misalnya, ya misalnya Yohanes Rahmat pernah mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kumpulan tulisan manusia kuno yang sangat asing dan tidak relevan lagi bagi kehidupan di zaman modern ini. Ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh liberal itu mempunyai pandangan yang kurang lebih sama. Tapi kekristenan yang ortodoks itu percaya Alkitab firman Allah. Sehingga setiap serangan terhadap Alkitab, terhadap isi Alkitab, itu mau dikatakan bahwa itu rongrongan terhadap kepercayaan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi dua macam serangan. Serangan secara fisik dan serangan secara mengarah kepada isinya. Nah, mungkin zaman sekarang ini serangan terhadap fisik Alkitab rasanya mungkin tidak ada lagi. Ya. Walaupun mungkin di beberapa negara bisa saja terjadi, tetapi hampir atau sangat minim lah dibandingkan dengan serangan terhadap isi Alkitab. Itu bisa datang dari dalam Kristen sendiri, tapi juga bisa datang dari luar Kristen. Saya teringat beberapa tahun yang lampau ada seorang teman dari Kupang yang rajin di persekutuan doa, lalu rindu untuk melayani Tuhan, dan dengan hati yang berkobar-kobar dia melamar ke sebuah sekolah teologi dan diterimalah di sekolah teologi itu. Dan di dalam kelas doktrin Alkitab, dosennya mengangkat Alkitab itu dan berkata, siapa percaya ini firman Allah? Dan semua isi kelas angkat tangan. Tiba-tiba dosennya membanting Alkitab itu di lantai dan menaruh kaki di atasnya dan bilang, saya tidak percaya ini firman Allah. Dan satu kelas sok. Lalu mulailah mereka mendebat dosen itu, tapi karena ya kalah ilmu dan kalah pengalaman sehingga akhirnya mereka semua bisa dibungkam. Dan terus seperti itu sehingga akhirnya anak yang dari Kupang ini berpikir, lama-lama saya keluar dari sekolah teologi bukannya membawa orang ke surga tapi membawa orang ke neraka. Jadi akhirnya dia keluar dari sekolah teologi itu dan kembali ke Kupang dan hanya melayani sebagai orang awam tanpa menjadi seorang yang sekolah teologi. Itu termasuk serangan sebenarnya.
Tapi juga di era medsos seperti ini kita juga lihat bahwa begitu banyak serangan datang terhadap kitab suci kita juga dari kalangan luar, terutama dari kalangan Islam yang sangat getol memberikan serangan-serangan terhadap iman Kristen. Ya, jadi boleh saya katakan bahwa tidak ada buku yang paling dimusuhi, diserang sepanjang sejarah seperti Alkitab. Saya berikan kata-kata dari Bernard Ram. Dia bilang begini, tidak ada kitab lain mengalami pukulan, pemotongan, penyaringan, penelitian, dan penghinaan seperti Alkitab. Kitab apakah yang berkaitan dengan filsafat atau agama atau psikologi atau sastra kuno maupun modern yang pernah mengalami serangan sehebat serangan terhadap Alkitab dengan racun dan ketidakpercayaan seperti itu? Dengan ketelitian dan pengetahuan yang demikian luas atas setiap bab, kalimat, dan prinsip. Maksudnya Alkitab itu diserang bahkan dalam setiap babnya, setiap pasalnya, setiap ayatnya, setiap frasenya, setiap katanya itu tidak luput dari serangan. Tidak ada satu buku manapun baik dari kalangan atau dunia religius maupun juga sekuler yang mengalami seperti ini. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa setelah serangan-serangan yang begitu hebat sepanjang sejarah, Alkitab masih bertahan sampai dengan hari ini. Ya, saya berikan lagi kata-kata dari Bernard Ram. Dia bilang, lebih dari 1000 kali lonceng kematian Alkitab telah dibunyikan. Arak-arakan untuk pemakaman telah dibentuk. Prasasti telah terukir pada batu nisan dan pengantar pengubur jenazah telah dibacakan. Namun bagaimanapun juga jenazahnya tidak pernah terletak di dalam peti mati. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita bisa melihat bahwa muncul penemuan makam Talpiot di Israel, satu desa di Israel namanya Talpiot, lalu menemukan sejumlah osorium. Osorium itu adalah peti mati dari batu, ya, yang berasal dari abad pertama. Dan yang menariknya di sana ada tulisan, inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Maka itu bikin heboh dunia dan disambut dengan gembira oleh sekian teolog liberal. Bahkan ada yang sampai menulis di edisi pasca tahun berapa itu ya, saya lupa itu ya. Di Suara Pembaharuan dengan judul besar, ternyata Tuhan Yesus tidak bangkit. Dan menurut mereka, penemuan makam Talpiot itu adalah paku terakhir untuk peti mati iman Kristen yang percaya Alkitab. Ya. Nah, Bernard Ram mengatakan sangat bagus. Semua sudah siap mau memasukkan Alkitab di peti mati, tapi ternyata jenazahnya tidak ada di sana. Satu kalimat bagus lagi dari Hastings. Orang-orang kafir selama 1800 tahun telah berusaha untuk membantah kebenaran dan menggulingkan kitab ini. Dan saat ini kitab ini masih berdiri tegak seperti batu karang. Peredarannya bertambah luas. Dan saat ini lebih disayang dan lebih dihargai serta dibaca oleh lebih banyak orang dibanding pada masa-masa yang silam. Orang-orang kafir dengan segala macam serangan mereka telah menciptakan kesan tentang kitab ini seperti usaha seseorang yang berusaha menghancurkan piramid-piramid di Mesir itu dengan sebuah palu atau paku payung. Ketika Raja Prancis menyarankan rencana penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang ada di kawasan kerajaannya, seorang negarawan dan pejuang tua berkata kepadanya, "Baginda, gereja Allah adalah ibarat landasan besi yang telah menyebabkan banyak palu godam menjadi usang. Oleh karena itu, palu godam orang-orang kafir tak henti-hentinya menghantam kitab ini selama berabad-abad. Namun ketika palu godam itu menjadi usang, landasan besi itu sendiri masih tetap berdiri tegar di tempatnya. Jika kitab ini bukan kitab dari Allah, maka manusia telah berhasil menghancurkannya sejak lama." Ya. Puji Tuhan bahwa hari ini Alkitab masih ada, ya, dan juga
muncul di dalam begitu banyak bentuk yang modern, ya. Dan sekarang kita bisa mengakses dan kemana saja bisa bawa Alkitab senantiasa di HP kita. Di mana saja kita mau mencari Alkitab, selalu kita bisa punya akses ke sana, ya. Tetapi serangan terhadap Alkitab terus terjadi sepanjang sejarah. Nah, saya mencoba mendata-data sepanjang kiprah saya di dunia media sosial, lalu berinteraksi dengan banyak orang, lalu mulai melihat serangan-serangan yang datang terhadap Alkitab, lalu berusaha memeta-metakannya, mengklasifikasikannya, jenis-jenis serangan ini penyebabnya apa sampai menyerang seperti ini. Nah, itu yang saya mau bagikan bagi kita malam hari ini, ya. Nah, saya mau mencatat beberapa serangan yang paling sering diberikan pada Alkitab. Yang pertama, serangan yang pertama yang saya kira sangat-sangat populer adalah Alkitab Kristen sudah dipalsukan. Ini datang dari agama lain, ya. Alkitab Kristen sudah dipalsukan. Itu entah berapa kali sudah, berapa banyak sudah selalu mendengar tuduhan seperti itu atau serangan seperti itu. Nah, kalau orang menyerang kita dengan tuduhan bahwa Alkitab kita dipalsukan, sudah dipalsukan, bagaimana cara kita menjawab? Nah, di sini saya mau melengkapi kita dengan memberikan beberapa tips kalau Alkitab kita diserang dengan tuduhan seperti itu. Pertama adalah apabila orang mengatakan Alkitab Kristen sudah dipalsukan, maka mungkin yang paling pertama saudara tanya, kalau Alkitab yang sekarang itu palsu, lalu yang aslinya mana? Coba tunjukkan. Tuntut dia. Kamu yang memulai serangan. Kalau kamu mengatakan ini palsu, kamu harus mempunyai sesuatu yang asli. Kalau saya mengatakan ini palsu, maka saya harus punya yang asli, sehingga asli itu dibandingkan dengan ini, lalu ternyata tidak sama, sehingga saya berkesimpulan itu dipalsukan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang asli mana, tahu dari mana yang ini palsu. Jadi pada waktu orang menyerang Alkitab kita, ini sudah dipalsukan, tanya, mana aslinya? Saya pernah menghadapi orang semacam itu, dia masih muter-muter, oh di dalam ayat ini. Saya tanya mana aslinya? Oh menurut Matius ini, mana aslinya? Kalau tidak ada aslinya, cukup di situ. Ya. Sampai dunia kiamat pun mereka tidak pernah bisa menunjukkan aslinya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Kalau Alkitab sudah dipalsukan, tolong jelaskan siapa yang memalsu, kapan dipalsu, di mana dipalsu, dan bagaimana pemalsuan itu terjadi. Itu sampai mabok tidak bisa jawab. Dan kalau sudah menghadapi begini, mereka biasa pakai jurus kutu loncat, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sini. Jangan pernah terpengaruh itu. Ya, tetap konsisten dengan apa yang kita tanyakan. Biarkan, abaikan itu. Ya, jawab yang ini. Dulu contoh ya, waktu saya sama pendeta Budi Asali debat lawan saya lupa ya, mungkin Moko Ginta atau Saniho Munir. Pada waktu itu saya mengatakan Yohanes 17 ayat yang kelima, Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu nabi, kalau dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada, dia harus sudah ada sebelum dunia ada. Tanya, jawab pertanyaan saya, nabi mana yang lebih tua dari dunia? Jawab.
Dia bilang, kalau kita melihat Yohanes pasal 17, ini kan doa Yesus kepada Bapa. Kalau Yesus adalah Tuhan, bagaimana Tuhan berdoa kepada Tuhan? Dia masih betul-betul, jangan, saya tidak peduli dia mau berdoa atau tidak. Jawab, nabi mana yang lebih tua dari dunia? Jawab itu. Muter-muter lagi, jawab itu, nabi mana? Ya, mesti begitu. Saya kira kelemahan banyak pendebat Kristen adalah terlalu cepat ikut arus. Pada waktu kita dibawa ke sini kita ikut, dibawa ke sana kita ikut, dibawa ke sana kita ikut lagi. Sehingga pada akhirnya perdebatan itu terlihat bahwa tidak ada ujung pangkalnya. Kalau saudara lihat debat saya terakhir sama Unirifa itu ya. Ya saya mengangkat Yohanes 20:28. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan dan Allah. Karena kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, waktu Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku, Yesus harusnya tegur dia dong. Dia mau muter-muter kemana, saya tidak jawab yang ini. Ya. Nah, jadi dalam hal Alkitab juga begitu. Siapa yang mana aslinya, siapa yang palsu, kapan dipalsu, di mana dipalsu, dan bagaimana pemalsuan itu terjadi. Sampai seluruh Alkitab di seluruh dunia bisa dipalsukan itu bagaimana caranya? Khusus Islam. Kalau menyerang begitu. Oke. Kalau kamu tidak bisa jawab kapan dipalsu, saya bantu dikit. Kamu mengatakan Alkitab sudah dipalsu. Tolong jawab saya, kapan Alkitab dipalsu? Sebelum ada Al-Quran atau setelah ada Al-Quran? Ya kan? Dia hanya punya dua pilihan. Sebelum Al-Quran atau setelah Al-Quran. Maka pilihan pertama adalah sebelum ada Al-Quran. Berarti sebelum ada Al-Quran, Alkitab sudah palsu. Kalau begitu Alkitab sudah palsu sebelum Al-Quran, pertanyaannya adalah mengapa di dalam Al-Quran ada rujukan-rujukan untuk percaya kepada Alkitab, Taurat dan Injil. Coba lihat beberapa ayat ini ya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami jadikan Harun saudaranya sebagai penolongnya. Al-Maidah 4:4. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Lalu bagian bawahnya, dan orang-orang memelihara Taurat dan Injil. Lalu Al-Maidah 46:47. Ya, kami tinggalkan kepada mereka kitab Taurat. Di dalamnya bagian bawahnya sebagai suatu keterangan tentang apa yang ada di hadapanmu dari kitab Taurat dan Injil. Ayat 47, dan hendaklah orang-orang yang memeluk Injil memutuskan apa yang Allah turunkan di dalamnya dan seterusnya. Ada rujukan terhadap Taurat dan Injil. Kalau Alkitab sudah palsu, baru Al-Quran muncul. Mengapa Al-Quran masih merujuk kepada yang sudah dipalsukan? Kalau orangnya rubah jawab, oh tidak. Kalau begitu, Alkitab baru dipalsukan setelah Al-Quran. Kalau dia jawab begitu, maka tanya, apa sebabnya Al-Quran muncul? Bukankah menurut kalian Al-Quran muncul untuk mengoreksi yang salah? An-Nisa 47. Hai orang-orang yang diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan padamu Alkitab, maksudnya itu adalah Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab yang telah ada sebelumnya dan menjaganya dari perubahan. Jadi maksudnya, tafsirnya adalah bahwa Al-Quran turun itu karena Alkitab sudah diubahkan. Kalau sudah diubahkan, kenapa ada rujukan untuk percaya? Kalau setelah itu, lalu untuk apa turun? Bukankah turun itu untuk memperbaiki? Padahal yang ini belum berubah. Jadi yang mana? Nah,
itu di situ kita memberikan buah simalakama kepada mereka. Ya. Selain itu bisa tanya, kalau memang Al-Quran memberikan rujukan kepada Taurat dan Injil, berarti Taurat dan Injil ini firman Allah atau bukan? Firman Allah. Kalau firman Allah, bisakah Allah menjaga firman-Nya supaya tidak dipalsukan? Bisa. Lalu kenapa Alkitab, Taurat dan Injil bisa palsu? Apakah Allah tidak menjaganya? Bagaimana Allahmu begitu lemah sampai tidak bisa menjaga Taurat dan Injil sampai bisa dipalsukan manusia sehingga Quran perlu dikirim kembali datang untuk membenarkan. Nah, maka di situ kita memberikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab kalau orang memang konsisten dan logis. Kecuali debat kusir yang lari ke sana kemari, tidak ada ujung pohon, memang sukar. Tapi kalau betul-betul logis, maka jawaban-jawaban itu adalah mengunci mereka pada pilihan manapun. Itu sangat sukar. Ya. Selain itu juga, kita bisa memberikan bukti-bukti yang ada. Itu sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan di dalam Alkitab kita. Bahkan justru meneguhkan ketidakberubahannya. Terlalu panjang dan rumit untuk dijelaskan, tapi sederhananya adalah bahwa penemuan naskah Laut Mati di wilayah Qumran itu memberikan peneguhan kepada kita, khusus untuk Perjanjian Lama ya. Khusus untuk Perjanjian Lama karena naskah-naskah Masoretis yang sebelumnya dipakai sebelum penemuan naskah Laut Mati, naskah-naskah abad yang ke-9 ya kita pakai dalam naskah Masoretis. Tetapi dengan penemuan naskah Laut Mati yang berasal dari abad ke-2 sebelum Masehi, itu berarti bahwa penemuan naskah Laut Mati ini jauh lebih tua, itu lebih dari 1000 tahun. Dengan naskah Masoretis yang ada. Dan setelah kita memperbandingkan naskah Masoretis dengan naskah Laut Mati, naskah Laut Mati ini artinya di wilayah Laut Mati di sekitar Qumran itu pernah ditemukan anak suku Badui, gembala suku Badui lempar-lempar batu, tiba-tiba brek seperti tembikar pecah. Lalu tembikar pecah itu dia pergi lihat, dia lihat naskah-naskah yang tidak jelas bagi dia itu apa itu, ya. Lalu akhirnya dia jual dan terus beredar di pasar bebas sampai pada akhirnya diteliti ke seorang peneliti bahasa kuno namanya Eliasar Sukenik. Setelah dia periksa ternyata itu naskah-naskah Alkitab yang berasal dari 200 tahun sebelum Tuhan Yesus yang diproduksi oleh kaum Esseni yang mengundurkan diri pada zaman kira-kira abad yang kedua sebelum Masehi. Ya, kalau saudara berkunjung ke Israel biasanya ada kunjungan ke wilayah Qumran itu. Nah itu menjadi sesuatu yang penting. Maka naskah Masoretis di abad yang ke-9, lalu kita ketemu lagi naskah Laut Mati yang lebih tua. Kalau memang ada perubahan, maka tinggal banding di sini saja dengan di sini. Kalau betul-betul kita punya Alkitab berubah, berarti perbedaan total antara dua teks ini. Ya. Tapi ternyata setelah dibuat perbandingan, maka kesamaannya adalah 99,5%. Hanya miss 0,5%. Itu karena ada robekan-robekan dan sedikit problem penyalinan dengan robekan-robekan pada papirus itu. Ya. Nah, coba saudara lihat gambar ini. Ini adalah bagian dari gulungan besar kitab Yesaya dari Laut Mati yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini kalau dibandingkan dengan yang kita punya dari hasil terjemahan dari teks Masoretis teks, maka tidak ada perbedaan yang signifikan sampai dengan hari ini. Kita juga mempunyai manuskrip-manuskrip Alkitab yang
dari hampir 2000 tahun yang lalu. Dan isinya itu masih sama dengan Alkitab kita hari ini. Manuskrip ini adalah salinan-salinan. Kalau teks yang asli namanya manuskrip. Disalin itu namanya manuskrip. Kita mempunyai manuskrip yang begitu banyak dari waktu-waktu yang lampau, ya. Dan kalau saudara melihat misalnya ini ya, gambar berikut ini adalah bagian dari Injil Yohanes yang namanya Ryland P52, Papyrus 52. Ini dari sekitar tahun 90 Masehi. Ya. Para ahli memberikan penanggalannya 90 sampai 125 Masehi. Dengan Papyrus 52, Ryland P52 ini kita memiliki bagian yang aktual dari Injil Yohanes yang berasal dari sekitar 60 tahun. Ya, kalau kita ambil 125 ya, maka kita mempunyai catatan dari sekitar 60 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu identik dengan apa yang terjadi yang kita punya sampai hari ini. Ya. Lihat lagi gambar ini adalah Codex Sinaiticus yang ditulis dalam bahasa Yunani dari kira-kira tahun 330 sampai 360 Masehi. Dan coba lihat gambar berikut. Ini ada perbandingan antara paling atas itu adalah Codex Sinaiticus, ya. Lalu transkripnya serta paling bawah itu adalah terjemahan King James. Dan kalau saudara lihat baik-baik, baca baik-baik, lihat terjemahannya, maka tidak ada perbedaan antara Codex Sinaiticus yang dari tahun 330 itu dengan King James yang 1600 itu sampai dengan sekarang, ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita mau menguji data, maka kita dapat mempertanggungjawabkan bahwa Alkitab tidak mengalami perubahan yang signifikan di dalam ribuan tahun. Ya, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Dan boleh ditambahkan satu hal, dibandingkan dengan kitab suci agama lain, ya, juga dokumen lain yang bukan kitab suci, dokumen kuno dari dunia sekuler pun itu tidak ada yang bisa menandingi, terutama perjanjian baru kita, dari dua aspek. Aspek pertama adalah jumlah manuskrip dan aspek yang kedua itu adalah jarak manuskrip tertua dengan peristiwa. Untuk menggambarkan secara sederhana begini, ini tahun 2023 ya. Lalu saya datang dan mengajar saudara-saudara di bulan April 2023. Kira-kira 100 tahun kemudian muncul sebuah catatan bahwa pada bulan April tahun 2023 Pendeta Ezra Soro pernah datang ke Palu di GBI Woodward lalu ngomong ini. Itu 100 tahun kemudian. Tapi tiba-tiba 500 tahun kemudian muncul juga berita yang sama. Pendeta Ezra pernah datang di GBI Woodward lalu ngomong gini. Tapi beda. Yang muncul 100 tahun bilang, oh Pendeta Ezra ke sini, ke Woodward itu dia ngomong tentang doktrin ini. Yang 500 tahun kemudian dia ngomong tentang doktrin ini. Yang mana bisa dipercaya? Yang 100 atau yang 500? Kenapa yang 100? Karena jaraknya dengan peristiwa lebih dekat. Jadi makin suatu dokumen lebih dekat, ini kan peristiwanya di sini. Yang ini 100 tahun, jarak 100 tahun. Ini sudah jarak 500. Kemungkinan untuk salah itu yang sudah jarak jauh. Maka jarak terdekat itu lebih dipercaya. Lalu jumlah salinan yang ada. Saya membuat daftar perbandingan antara dokumen-dokumen sekuler maupun juga
dengan bagian keagamaan ya. Coba saudara melihat daftar ini ya. Kelihatan ya? Oke, cukup kelihatan. Iliad karya Homer itu tahun penulisannya 800 sebelum Masehi. Salinan paling awal, paling tua yang ada sekarang itu dari 400 sebelum Masehi. Berarti jarak waktu dari asli, dari 800 sampai 400, yaitu berarti ada 400 tahun. Yang tadi saya bilang, oh ini sampai sini, oh berarti 100. Nah ini 400 tahun. Jumlah manuskrip yang ada saat ini, 643. Tulisan Herodotus dari 460 sampai 400. Salinan awal yang tua yang ada tuh 900 Masehi. Berarti jaraknya 1350 tahun. Manuskrip yang ada 8. Thucydides 480 sampai 425. Berarti jaraknya 900 tahun. Jarak yang asli 1300. Manuskripnya 8. Plato 400 sebelum Masehi. Salinan paling tua yang ada dari 900 Masehi. Jaraknya 1300 tahun, hanya 7. Gallic War 100 sampai 44. Yang ada dari 900 Masehi, maka jaraknya 1000 tahun. Manuskrip 10. Al-Quran dari 609-632. Salinan paling tua 705. Jarak waktu 96 tahun. Manuskrip 50. Perjanjian baru 54 sampai 100 sampai 99. Ya, hampir tahun 100. Salinan paling awal 114 Masehi. Berarti jaraknya cuma 60 tahun. Dan manuskrip perjanjian baru 24.600. Semua yang berbahasa Yunani 5.366. Maka jumlah manuskrip perjanjian baru. Orang dari timur sana bilang buang putus semua. Ranking 2 itu Iliad karangan Homer yang cuma 643. Itu overlapnya terlalu jauh. Maka mau menguji manuskrip-manuskrip yang ada, tidak ada yang mengalahkan perjanjian baru. Dan jarak terdekat dengan peristiwa itu perjanjian baru. Maka maksudnya gini, hari ini orang omong tentang Plato, tidak ada yang protes. Padahal tahukah bahwa bicara Plato, dokumen yang ada itu hanya 7. Jaraknya 1300 tahun dari asli. Kenapa kamu tidak meragukan Plato? Kalau kamu meragukan catatan Alkitab, maka ragukanlah soal kata-kata Plato, kata-katanya Julius Caesar, kata-kata Herodotus, kata-kata yang lain, sejarawan-sejarawan lain, abaikan semua, ragukan semua. Karena mereka mempunyai dokumen dan jarak waktu yang terlalu jauh dari peristiwanya. Jadi harusnya adalah kalau orang konsisten, maka menolak kesaksian tulisan perjanjian baru, dia tidak bisa percaya apapun di dalam dunia ini. Termasuk dalam semua sejarah sekuler. Ya. Maka di sini memang kita, apakah kita masih punya Alkitab yang asli? Autografnya tidak punya lagi karena sudah hancur, karena ditulis dalam papirus yang mudah hancur, kecuali kondisi khusus seperti di Qumran. Lalu pernah ada orang bilang, wah kalau begitu kita nggak punya yang asli lagi, apakah ini bukan menjadi poin negatif atau poin minus dari iman kita? Bukan poin minus, karena semua kitab suci agama tidak ada yang aslinya, semua hanya bermain di manuskrip. Tidak ada yang bermain di autograf, semua tidak ada. Quran pun tidak ada autografnya, yang ada cuma manuskripnya. Jadi kalau mau beradu, adulah dalam level manuskrip. Dan kalau adu dalam level manuskrip, dua hal. Pertama jumlah manuskrip, kedua jarak manuskrip tertua dengan peristiwa. Dan dalam dua hal ini tidak ada tandingannya perjanjian baru kita. Ya. Al-Quran tertua yang ada itu manuskrip namanya manuskrip Sana'ah. Ya.
Saudara lihat itu manuskrip Sana'ah. Itu dari 705 sampai 715 Masehi. Ya, atau 73 tahun setelah kematian Muhammad. Dan manuskrip tertua dari Al-Quran ini hanya berisi 43 surah dari 114 surah di Al-Quran. Dan itu pun dipenuhi dengan penghapusan dan juga kesalahan-kesalahan, robekan-robekan yang kemudian ditambah dengan tulisan tangan yang oleh para ulama, dan itu pun sangat diragukan kebenaran sisipan-sisipan itu. Manuskrip Sana'ah ini berbeda dengan Al-Quran versi Uthman yang digunakan Islam sekarang ya. Nah, perbedaannya salah satu, ada beberapa perbedaan. Perbedaan salah satunya adalah ketika dikatakan bahwa versi Uthman bahwa orang nanti akan dapat 72 bidadari. Tapi dalam versi Sana'ah itu bukan. Ya, dikatakan bahwa pada waktu itu orang itu akan minum anggur di Firdaus. Ya, terjadi perbedaan. Selanjutnya setelah manuskrip Sana'ah ada namanya manuskrip Ma'il yang berasal dari abad yang ke-8. Itu 1 abad setelah kematian Muhammad. Dari semua ini terlihat bahwa kalau mau banding uji manuskrip Al-Quran sama Perjanjian Baru, gak ada tandingannya sama sekali. Ya. Selain itu, kita mempunyai sekitar 1 juta kutipan Perjanjian Baru dari Bapak Gereja dan sumber-sumber lain yang memberikan kutipan. Kira-kira 1 juta. Dan dari awal-awal Bapak-Bapak Gereja berarti sampai sekarang itu berarti bahwa dari semua perbandingan itu kita bisa melihat bahwa Alkitab kita masih sama. Jadi kalau dituduh bahwa itu sudah dipalsukan, itu tuduhan yang tidak mempunyai dasar atau tidak mempunyai bukti untuk tuduhan itu. Ya, ini harusnya menguatkan kita dan membuat kita bangga. Ya, seperti kata-kata tadi, kalau ini bukan kitab dari Allah, sudah habis lama. Ya. Tapi Allah memang tahu menjaga firman-Nya. Ya. Oke, itu serangan pertama. Serangan kedua adalah, ini serangan yang juga muncul. Banyak terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai terjemahan Alkitab. Banyak perbedaan. Bagaimana menjawab seperti ini? Ya, kalau sudah katakan begitu kan gampang. Oh, berarti ya yang berbeda itu kan terjemahannya. Kan terjemahannya. Ya. Bahwa terjadi perbedaan terjemahan itu hal yang wajar. Tidak ada satu dokumen apapun yang bersifat religius maupun sekuler yang pada waktu diterjemahkan itu bebas dari segala macam kesalahan. Maka terjemahan memang bisa keliru kok, bisa salah kok. Apalagi kita punya problem-problem. Ya, kalau saudara nanti lihat di YouTube, saudara cari 2 video saya bahas problematika penerjemahan Alkitab. Problematika penerjemahan Alkitab itu banyak faktor yang menyebabkan memang penerjemahan Alkitab itu menjadi sesuatu yang sulit. Karena kadang-kadang satu kata di dalam bahasa asli mempunyai sekian arti di dalam bahasa terjemahan, bahasa sasaran. Bisa juga kebalikannya, bahwa sekian kata dalam bahasa asli ternyata hanya mempunyai satu, di dalam bahasa sasaran hanya mempunyai satu arti. Itu menyebabkan kesulitan-kesulitan. Ya, ambil contoh saja. Arke pada mulanya adalah firman, en arche, en hologos dalam teks Yohanes 1 ayat 1, yaitu arke. Nah, arke saja itu mempunyai arti sekitar 5 arti. Itu bisa berarti permulaan, bisa berarti sumber, bisa berarti pemimpin, dan beberapa arti yang lain. Begitu kata arke muncul dalam bahasa asli, karena ada kira-kira 5 arti di dalam Indonesia, waktu penerjemah salah pilih saja, itu sudah masalah.
Misalnya arche muncul di Yohanes 1 ayat 1, maka diterjemahkan en arche en hologos, pada mulanya atau permulaannya adalah firman. Waktu arche di situ diterjemahkan permulaan pas. Tapi ketika di Wahyu pasal 3 ayat 14, kata arche muncul di sana, inilah kesaksian dari dia, saksi yang setia, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, arche dari ciptaan Allah. Maka di sini penerjemah harus memilih arti yang mana dari 5 itu. Dan ternyata mereka salah memilih. Salah yang dipilih adalah arti pertama, yaitu permulaan. Sehingga akhirnya, oh Yesus Kristus itu saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maka ini memberi dukungan pada saksi Yehova. Sampai saksi Yehova berarti Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Allah Bapa cipta Yesus dulu. Setelah itu baru Yesus cipta yang lain. Nah ini kesalahan fatal itu dalam penerjemahan. Seandainya pilih arti 2, sumber dari ciptaan Allah, kan beres. Atau pemimpin dari ciptaan Allah, kan beres. Yesus memang sumber dari ciptaan Allah. Tapi begitu pilih arti pertama, jadi problem. Lembaga Alkitab Indonesia baru mengeluarkan terjemahan baru, yang terbaru itu ya. Saya nggak tahu yang itu sudah diperbaiki atau belum. Ya. Nah, tapi itu memang selalu penting untuk kita memperbaharui terjemahan. Karena Alkitab yang kita pakai sekarang ini kan Alkitab terjemahan 1974. Dulu sebenarnya lembaga Alkitab sudah keluarkan terjemahan baru edisi 2. Tapi tiba-tiba ditarik kembali. Mungkin karena mereka menyadari masih kurang sempurna. Lalu sekarang baru dikeluarkan lagi. Tapi yang keluar baru ini saya belum memilikinya. Tapi itulah sebabnya kita mempunyai banyak loh. Punya terjemahan Indonesia sehari-hari. Ya, Kalam Hidup menerbitkan firman Allah yang hidup. Dan semakin punya banyak terjemahan Alkitab, baguslah. Ya, saling melengkapi dan kita bisa mengecek. Apalagi kalau sedikit mengerti bahasa asli, ditambah dengan bisa baca saja bagus, ya. Ditambah dengan kamus Alkitab, ya. Nah, kita sudah bisa mengadakan perbandingan. Apalagi sekarang ini kalau mau belajar begitu kan mudah, semua online kita bisa mengadakan studi lebih dalam tentang itu. Nah, belum lagi problem lagi kalau pada waktu mau terjemahkan ke bahasa sasaran tidak mempunyai kata itu. Nah, itu jadi susah. Pandanglah bunga krenon yang di ladang, yang tidak bekerja dan tidak meminta. Bunga krenon itu apa? Alkitab Indonesia menerjemahkan bunga bakung. Salah. Bakung bukan krenon. Alkitab bahasa Inggris bilang pandanglah bunga lili. Salah juga. Karena krenon bukan lili. Terus krenon itu apa? Krenon itu ya krenon. Nah ada di bahasa Indonesia, kita tidak mempunyai tumbuhan apapun untuk bisa menggambarkan itu. Karena itu krenon itu adalah semacam tumbuhan yang tumbuh banyak di Palestina. Yang keunikannya adalah dia cuma muncul dan berkembang satu kali saja. Berkuntum itu satu kali saja. Setelah itu begitu layu, seumur hidup tidak akan pernah punya kuntum lagi. Itu sama seperti pohon pisang itu ya. Sekali dia berbuah, kita ambil buahnya, tebanglah pohonnya. Karena sampai dunia kiamat dia tidak akan berbuah lagi. Dengan kata lain, bunga itu berkembang, habis itu sudah. Kalau sudah tidak berkembang lagi apa gunanya? Maka perempuan-perempuan Palestina sudah layu, cabut-cabut lalu siap untuk dipakai menjadi kayu bakar. Maka yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, maksudnya api tungku untuk masak, bukan api neraka. Kan saya pernah dengar pendeta khotbah itu buang dalam api neraka itu, maksudnya bagaimana itu ya? Nah, itu krenon. Tapi krenon waktu diterjemahkan di sini tidak dapat. Coba Matius 5 ayat 17 coba.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nanti dalam ayat selanjutnya dia bilang, satu iota atau satu titik pun. Nah, iota itu apa? Iota itu huruf bahasa Yunani. Tapi satu titik, jangan dibayangkan titik kita. Terus mau diterjemahkan apa? Enggak ada. Karena apa? Karena yang dimaksudkan dengan titik di situ itu namanya serif. Dan serif itu adalah ujung sepotong dari perbedaan dua huruf Ibrani. Jadi kalau misalnya satu huruf Ibrani plak, sudut 90 derajat. Tapi satu dia sudut 90 derajat tapi ada satu garis lebih sedikit. Sepotong. Itu namanya serif. Nah itu yang dimaksudkan dengan titik. Nah mau diterjemahkan apa coba? Nggak ada. Praus dalam bahasa asli. Praus itu apa? Praus itu adalah satu posisi di antara dua posisi ekstrim. Ini besar sekali. Ini kecil sekali. Praus di tengah. Ini kaya sekali. Ini melarat sekali. Praus di tengah. Ini marah terus. Yang ini gak bisa marah. Yang ini di tengah. Dia tahu kapan marah, kapan tidak marah. Ini namanya praus. Lalu muncullah kata praus dalam Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang praus. Karena mereka akan memiliki bumi. Sudah terjemahkan apa? Praus itu. Berbahagialah orang yang setengah-setengah. Susah itu. Sulit itu. Nah, kita menghadapi kesulitan-kesulitan semacam itu. Karena itulah setelah bahasa berkembang, ada perkembangan bahasa. Kedua, ada perkembangan pengetahuan tentang bahasa asli. Nah, maka dipandang perlu untuk membuat terjemahan-terjemahan yang lebih baru. Itu bukan mengubah firman Tuhan. Ya, makanya ada Revised Standard Version. Alkitab standar, revisi standar. Supaya menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Tapi kan ada yang bodoh-bodoh tuh, masa firman Tuhan kok pakai revisi-revisi? Nah, untuk golongan seperti itu perlu jurus lain untuk menghadapi mereka. Oh, ya kalau memang kalian persoalkan edisi revisi dari Alkitab, coba sekarang lihat gambar ini. Ini berita Islam loh ya. Voice of Islam. Ditemukan 3.229 kesalahan terjemahan Al-Quran versi Kemenak. Ayo. Kau mau apa? Itu kan? Berikut lagi. Kemenak akhirnya mengakui kesalahan terjemahan Al-Quran. Bahkan yang saya kasih warna merah di bawah itu ya. Kemenak akhirnya berencana mengeluarkan terjemahan Al-Quran edisi revisi. Nah, berarti Al-Quran juga ada revisi kan? Kau mau apa? Ya. Berikut, pemerintah, revisi terjemahan Al-Quran rampung. Ya, berarti ada revisi juga. Bagi kami itu tidak masalah. Karena memang menyadari bahwa itu namanya juga terjemahan. Tapi yang otak buta, yang melihat Alkitab ada terjemahan, masa firman Tuhan pakai revisi-revisi segala. Nah terus ini bagaimana? Ya, itu problem namanya. Dan kita tidak bisa menilai isi kitab suci dari terjemahannya. Coba saya tanya saudara, apa artinya percuma? Ya? Sia-sia. Alkitab yang dulu sekali, bahasa Melayu, bilang, kita diselamatkan dengan percuma.
Sekarang kalau kita baca itu kita bilang gimana? Maksudnya apa ini kan? Padahal maksudnya itu cuma-cuma. Berarti yang percuma itu dalam perkembangan bahasa menjadi cuma-cuma. Tapi dalam pengertian sekarang cuma-cuma dengan percuma itu beda. Kalau tidak direvisi bahasanya, gimana coba? Nah, itu repot itu, ya. Ini makanya Pak Pendeta Yos ini lagi berupaya untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai macam bahasa. Itu problematikanya di situ. Ya. Nah, jadi kalau dituduh bahwa Alkitab tuh banyak revisinya, banyak ininya, ya kita bisa memberikan penjelasan seperti itu. Sekarang saya ada siap 6 ya, tapi kayaknya nggak cukup waktu nih. Ya saya kasih 3 saja. Tadi sudah 1, 2, sekarang yang ketiga. Ini yang mau saya tekankan lebih banyak. Alkitab itu banyak mengandung kontradiksi. Tuduhan semacam ini banyak. Tapi setelah mempelajari bagian-bagian itu, tuduhan-tuduhan itu, saya mencoba mengkategorikan kesalahpahaman yang mengatakan Alkitab itu banyak kontradiksi itu dalam beberapa kelompok ya. Saya berikan beberapa. Pertama, seringkali orang-orang yang menuduh demikian itu tidak bisa membedakan antara perbedaan dan kontradiksi. Berbeda dengan berkontradiksi itu berbeda. Berbeda itu bukan kontradiksi, kontradiksi itu bisa berbeda. Tapi berbeda belum tentu kontradiksi. Nah, kalau seadanya perbedaan dianggap kontradiksi, di situ kesalahannya. Dan saya kira ada banyak orang yang menyerang Alkitab dengan tuduhan kontradiksi padahal sebenarnya tidak. Itu hanya berbeda. Kontradiksi adalah pertentangan. A adalah bukan A pada saat yang sama dalam pengertian yang sama. Tapi kalau perbedaan itu hanya sudut pandang yang berbeda. Dan seringkali Alkitab dituding berkontradiksi padahal cuma berbeda. Ada banyak contoh model seperti itu. Tapi saya kasih beberapa contoh. Misalnya contoh kalau kita bicara soal cara kematian Yudas Iskariot. Menurut Matius 27 ayat 5. Maka dia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Berarti Yudas mati gantung diri. Tapi menurut Kisah pasal 1 ayat 18, dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, lo Pak Pendeta, Matius bilang gantung diri. Kisah Rasul bilang jatuh dan isi perutnya tertumpah keluar. Alkitab kontradiksi. Ya enggak lah. Itu catatannya kita akui berbeda. Tapi berbeda itu belum tentu kontradiksi. Karena tidak ada pertentangan. Ya. Matius bisa saja Matius menyoroti awalnya. Ketika Yudas gantung diri. Tapi Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul itu menyoroti akibatnya atau bagian akhirnya. Jadi dapat dikatakan Yudas itu gantung diri, lalu pohonnya patah atau talinya putus, jatuhlah dia, lalu pecahlah perutnya, semua isi perut keluar. Waktu Yudas gantung diri, Matius lihat, Matius tulis. Tapi begitu dia sudah jatuh dan isi perutnya keluar, baru Lukas tulis. Satu tulis di bagian depan, satu tulis bagian belakang. Apanya yang bertentangan? Enggak lah. Lalu ada orang bilang, Pak Isra yang ada tahu dari mana pohon patah? Tahu dari mana tali putus? Ya, coba lihat Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu Yudas kan mati duluan dari Yesus. Waktu Yesus mati, bukit batu terbelah. Gempa bumi, bukit batu terbelah. Kalau bukit batu saja bisa terbelah, kenapa pohon tidak bisa patah? Ya.
Kenapa tali tidak bisa putus? Kita tidak tahu hal yang itu pasti, tapi di sana kita bisa menunjukkan bahwa tidak harus terjadi pertentangan dong. Tidak harus berarti satu meniadakan yang lain. Satu catat depan, satu catat belakang. Tidak ada. Jadi Alkitab tidak bertentangan, hanya berbeda. Tapi kamu yang tidak tahu perbedaan antara perbedaan dan pertentangan. Sehingga kau anggap perbedaan itu pertentangan. Ya. Saya kasih contoh lain. Matius 21, 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya. Dua-dua keledai dibawa pada Yesus. Keledai dan anaknya. Markus 11. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung depanmu, pada waktu kamu masuk ke situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi. Lepaskanlah keledai itu dan bawa kemari. 1. Lukas. Pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu. Bawa kemari. Jadi Markus dan Lukas membicarakan seekor. Tapi Matius membicarakan 2 ekor. 1 betina, 1 anaknya. Nah, Pak Pendeta, ini Alkitab bertentangan. Bukan. Itu cuma berbeda, Mas. Tidak bertentangan. Ya. Karena kita harus melihat ini dari sisi nubuatan. Ada nubuatan tentang itu dalam kitab Sakaria. Perhatikan Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya, dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi menurut nubuatan itu, Mesias akan mengendarai seekor keledai. Karena itulah Markus dan Lukas langsung merujuk kepada nubuat itu, langsung melaporkan Yesus menyuruh bawa keledai itu. Tapi Markus dan Lukas memberikan satu informasi penting. Lihat Markus 11 ayat 2. Seekor keledai muda tertambat, keterangannya yang belum pernah ditunggangi orang. Lukas 19 ayat 30. Seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Berarti keledai muda itu belum pernah ditunggangi. Kalau keledai itu belum pernah ditunggangi, terus ditunggangi pertama kali, akan jadi apa? Dia ada induknya. Keledai itu ada dengan induknya. Sesuai catatan Matius. Kalau keledai muda ini yang belum pernah ditunggangi orang dipisahkan dari induknya lalu dibawa kepada Yesus. Ini keledai belum punya pengalaman. Dan terlepas atau terpisah dari induknya, ini membuat gangguan psikologis terhadap keledai muda ini. Ya. Mungkin sangat sukar bagi dia untuk berjalan dengan tenang membawa Yesus masuk ke Yerusalem. Karena itu, demi ketenangan emosi daripada keledai muda ini, induknya perlu dibawa. Sehingga waktu Yesus menunggang yang muda, induknya tetap ada di samping. Maka keledai muda ini tenang dan aman menyertai sampai dalam kota. Jadi sebenarnya ada 2 keledai di sana. Tapi hanya 1 yang ditunggangi Yesus. Induknya hanya menemani. Karena memang ada 2. Matius melihat ada 2 dengan induknya. Dia catat 2-2. Tapi karena Markus dan Lukas mengacu kepada nubuatan. Maka dinubuatkan Yesus menunggang seekor keledai. Bukan 2 ekor keledai. Ya kan? Maka Markus dan Lukas menulis berdasarkan nubuat seekor keledai. Jadi yang 2 melihat kenubuatan. Yang 1 melihat kenyataan. Tidak ada problem.
Itu berbeda. Bukan bertentangan. Jadi setiap kali orang menyerang Alkitab, ini bertentangan. Saudara harus klasifikasi, jangan-jangan dia hanya anggap bertentangan, tapi sebenarnya bukan. Itu perbedaan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, seringkali tuduhan seperti itu disebabkan oleh ketidakpahaman atau ketidakmengertian terhadap situasi tertentu dalam dunia kala itu. Ingat loh ya, Alkitab kita ini kan ditulis bukan dalam budaya kita, bukan di tempat kita. Itu di tempat jauh sekali itu dari kita. Sekarang saja kita bisa pergi ke Israel dan ini. Tapi zaman dulu, ya sukar bagi kita. Makanya penting memahami misalnya geografi. Itu perlu geografi Alkitab, itu perlu tahu dunia pada waktu itu seperti apa. Seperti embun yang mengalir dari Hermon turun ke Bukit Sion. Kita nggak ngerti apa-apa kalau tidak tahu Hermon di mana, Sion di mana. Karena Hermon ke Sion itu kira-kira 400 kilo. Menariknya jauh 400 kilo, tapi seperti embun ke Hermon, demikianlah kesanalah Tuhan perintahkan berkat kan. Artinya berkat itu biar sejauh 400 kilometer seperti dari Hermon ke Sion tuh kalau Tuhan perintahkan pasti berkatnya datang. Amin. Jadi kalau jauh tapi Tuhan perintahkan berkat dia datang. Tapi kalau sudah di depan mata pun Tuhan bilang lewat dia lewat. Satu hari saya duduk-duduk tiba-tiba ada notifikasi. Transfer masuk. Saya buka 10 juta. Siapa yang diam-diam tiba-tiba transfer ke saya 10 juta? Belum lagi saya bersyukur. Tiba-tiba ada orang WA, Pak, mohon maaf saya salah transfer. Saya rencananya transfer ke Esra Butar-Butar, ternyata masuk ke Esra Soro. Bolehkah Bapak transfer kembali? Akhirnya saya transfer kembali. Setelah saya transfer kembali saya bilang, sekian lama saya khotbah, kalau berkat di depan mata, Tuhan suruh keluar, pergi. Ini bukan di depan mata, sudah masuk. Ternyata bisa keluar. Ya jadi kita kalau tidak mengerti dunia dan kondisi pada waktu itu kita bisa salah paham. Nah sekarang saya mau berikan contoh. Matius 20, verse 30. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, ingat ya, keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Jadi keluar dari Yeriko dan ada 2 orang buta. Lukas 18 ayat 35. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta. Maka ini ada 2 problem di sini. Pertama, berapa orang buta? 2. Yang kedua, 1. Jadi 2 atau 1. Ini bertentangan. Yang satu bilang keluar dari Yeriko, yang satu hampir tiba di Yeriko. Ya sebenarnya 2 atau 1 itu juga tidak bertentangan ya. Karena 1 kan termasuk dalam 2. Iya toh? Hari ini saya bertemu dengan Pak Bimas. Mohon maaf Pak, nama saya Pak? Pak Daniel. Lalu saya ketemu juga dengan Pak Yos. Hari ini saya ketemu 2 orang itu. Tiba-tiba besok saya sampai di Surabaya ngomong-ngomong tentang Pak Yos. Kemarin saya ketemu dia. Kemarin saya ketemu Yos. Pada waktu saya mengatakan kemarin saya ketemu Pak Yos, apakah saya sedang menyangkali bahwa kemarin saya ketemu Pak Daniel? Tidak. Saya memang ketemu 2 orang ini. Tapi karena konteks pembicaraan saat itu tentang Pak Yos, saya ngomong dia aja. Tidak perlu omong Pak Daniel yang tidak masuk dalam konteks. Bahwa saya mengatakan saya bertemu 1 orang, itu tidak berarti bahwa saya tidak bertemu orang lain. Maka kalau di situ ada dicatat 2 orang, lalu yang satu mencatat 1 orang, itu tidak bertentangan. Karena mungkin saja ada 2 orang di situ, tapi yang satu lebih menyolong. Karena teriak-teriak. Tapi yang lebih saya tekankan adalah problem ini. Satu bilang
keluar dari Yeriko, satu hampir tiba di Yeriko. Wih, ini kayaknya bertentangan ini. Yang benar keluar atau baru mau masuk? Nah, kesalahan ini, tuduhan ini seringkali muncul karena orang tidak tahu situasi pada waktu itu. Kenapa? Yang orang tidak tahu adalah Yeriko itu ada dua. Yeriko yang pertama itu sudah hancur, zamannya Yosua. Tapi coba lihat 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Jadi ada Yeriko yang baru. Tapi ternyata Yeriko yang baru tidak dibangun persis di Yeriko lama, reruntuhan. Kalau hari ini saudara pergi ke Israel, ya ke wilayah Palestina, saudara akan pergi ke Yeriko. Dan saudara akan ditunjukkan ini Yerikonya yang lama. Ini yang baru. Berdampingan memang, tapi ada jarak. Kalau memang ada dua Yeriko, maka bisa jadi peristiwanya itu terjadi di antaranya. Sehingga ini Yeriko lama, ini Yeriko baru. Yesus bertemu dengan orang itu di sini. Kalau lihat dari sini, waktu Yesus keluar dari Yeriko, kan dia mau dari sini ke sini nih. Lihat dari sudut pandang ini, Yesus keluar dari Yeriko. Tapi kalau orang lihat dari sini, Yesus hampir masuk ke Yeriko. Ya kan? Apa masalahnya? Masalahnya adalah kamu tidak tahu bahwa ada dua Yeriko. Nah, kalau kamu tidak tahu, kenapa buru-buru menuduh? Itu kontradiksi. Itu bukan dunia kamu. Jadi lebih baik bertanya daripada menuduh. Ya, itu kira-kira gambarnya seperti itu. Oke. Contoh kedua. Jumlah Bani Ara. Menurut Esra 2 ayat 5. Bani Ara 775 orang. Nehemia 7 ayat 10. Bani Ara 652 orang. 1.775, 1.652 orang. Kalau Alkitab firman Allah yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Hanya kau tidak paham. Loh, bagaimana dua-dua sama-sama benar? Lah lihatlah. Ini kan yang 775 orang itu kan dicatat oleh Esra. Tapi yang 652 orang itu dicatat oleh Nehemia. Ya tapi bagaimana bisa beda? Begini, Esra ini kan catatannya waktu orang Yahudi pulang dari pembuangan di Babel, mau pulang ke Yerusalem. Nah, Esra itu mencatat peristiwa pada waktu mereka mau keluar. Lihat Esra 2 ayat 1. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Jadi pada saat mereka mau berangkat pulang, Esra catat Bani Arah 775 orang. Tapi Nehemia itu belakangan. Nanti kan Nehemia Esra sudah pulang lama dulu baru Nehemia pulang untuk bangun tembok Yerusalem. Maka pada waktu Nehemia pulang periksa di tembok Yerusalem sana di tanah air, ternyata Bani Ara hanya ada 652 orang. Esra mencatat waktu mereka keluar. Nehemia mencatat waktu mereka sudah di tanah air. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya banyak faktor. Mungkin separuh mati di tengah jalan kah? Ya kan? Ini kan waktu yang lama. Waktu yang lama. Ya sekarang misalnya waktu Ibu Pendeta berdirikan gereja ini pertama kali, jumlah jemaat adalah 500 orang. Lalu catat 2023, jumlah jemaat adalah 2000 orang. Oh, ini pasti bertentangan. Otakmu yang konslet itu kan. Bukan bertentangan, ini waktu berbeda. Waktu berbeda ini karena waktu didirikan, ini waktu sekarang sudah berkembang. Ini waktu keluar dari pembuangan, ini setelah sampai di tanah air. Nah, karena kamu tidak mengerti itu, kamu dengan mudah menganggap bahwa itu bertentangan. Masih ada waktu kah? Masih ya. Oke, ketiga. Seringkali tuduhan seperti itu disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakmengertian terhadap budaya atau kebiasaan tertentu pada saat itu.
Ingat, Alkitab ditulis di wilayah orang lain dengan budaya orang lain. Dan budaya-budaya itu tidak bisa kita protes. Kalau kita mau memahami dengan sesungguhnya peristiwa itu dalam konteks budaya itu, ya harus memahami budaya itu. Nah, contoh kasus semacam ini adalah, mari kita melihat contohnya 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dibangkitkan, Yesus telah dibangkitkan, Yesus bangkit atau dibangkitkan? Pasif atau aktif? Beliau ada di sini nih. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus bangkit pada hari ketiga. Markus 8 ayat 31. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayo, pada hari ketiga dan sesudah 3 hari itu sama gak? Kalau saya berangkat ke Jakarta hari Senin, pulang pada hari ketiga, hari apa? Hah? Kalau saya berangkat hari Senin, pulang hari ketiga. Senin, Selasa, Rabu, itu kan? Berarti pada hari ketiga itu hari Rabu. Tapi kalau saya berangkat ke Jakarta hari Senin dan pulang sesudah 3 hari, berarti hari Kamis dong. Jadi pada hari ketiga dan sesudah 3 hari itu tidak sama. Kalau begitu, Yesus mati hari Jumat, bangkit hari apa? Pada hari ketiga, hari Minggu. Sesudah 3 hari, hari Senin. Belum selesai pusingnya di situ, ada Matius 12 ayat 40 lagi. Anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau mati hari Jumat, bangun hari Minggu pagi, mana 3 hari 3 malam? Cuma 1 hari 2 malam. Makanya orang seperti Ahmad Deedat, termasuk pengikutnya Zakir Naik, mengatakan ini Alkitab ini tidak beres ini. Ya. Nah, gara-gara mau menyelamatkan diri dari 3 hari 3 malam, maka sekelompok orang bilang Yesus tidak mati hari Jumat, tapi Rabu. Jadi mereka Jumat Agung tapi Rabu Agung, supaya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pas 3 hari 3 malam, kan pas hari Minggu ke hari Rabu. Ya, tapi bagaimana hari Rabu kalau mayat Yesus segera diturunkan karena besoknya hari Sabat? Hari Sabat kan hari Sabtu. Kalau besoknya hari Sabat, ya berarti hari Jumat dong. Tapi penganut Rabu Agung ini mengatakan, Sabat itu ada 2. Sabat mingguan memang kena Sabtu, selalu Sabtu. Tapi ada Sabat tahunan, itu bisa kena hari apa saja. Oke lah, kau bisa lolos di situ. Tapi setelah Yesus itu perempuan-perempuan mau pergi kubur Yesus tuh, keesokan harinya pada hari pertama minggu itu, hari apa? Ya harus hari Minggu dong. Ya, kalau ini Rabu, mati hari Rabu, keesokan harinya mesti Kamis. Ya, jadi tidak pas. Jadi ya terserah mereka lah. Ya. Tapi kita percaya hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat ini kan kita punya kesulitan 3 hari 3 malam. Nah, masalah semacam ini sudah ada pada hari ketiga lah, sesudah 3 hari lah, 3 hari 3 malam. Ini Alkitab pertentangan. Tidak. Di sini kita harus memahami berdasarkan cara berpikir, bukan cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita pada hari ketiga dengan
Sesudah 3 hari tidak bisa sama. Itu cara berpikir kita. Tapi kita tidak bisa memakai cara berpikir kita. Kita harus memakai cara berpikir mereka sebagai pembicara pertama dan penerima pertama dari kata-kata itu. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana pola pikirnya orang Yahudi. Ester 4. 16 sampai 5 ayat 1. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku, jangan makan, jangan minum. Berapa lama puasa? 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Berarti puasa 3 hari, 3 malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Jadi masuk menghadap raja ini pada hari keberapa? Kalau puasanya 3 hari 3 malam. Ya, hari keempat kan? Kan puasanya 3 hari 3 malam. Setelah itu dulu baru menghadap. Berarti hari keempat baru menghadap. Tapi lihat pasal 4 ayat 17. Maka pergilah Mordekai, diperbuatlah tepat seperti yang dipesankan Ester. Pasal 5 ayat 1. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah di pelataran istana dan sudah menghadap. Pada hari ketiga. Padahal tadi bilang puasa 3 hari 3 malam. Sesudah itu baru masuk. Itu berarti belum 3 hari 3 malam, Ester sudah menghadap. Berarti apakah mereka puasa 3 hari 3 malam full? Tidak. Tapi biarpun tidak full, mereka tetap anggap 3 hari 3 malam. Oke, contoh kedua, kisah 10. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jam 3 sore ya. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Ini cerita tentang Cornelius itu ya. Dan berkata kepadanya, Cornelius, dan seterusnya. Ayat 9, keesokan harinya, ingat baik-baik ya. Tadi jam 3, keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, dia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, beberapa saudara di Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, berapa hari? Pada jam 3, keesokan harinya, pada hari berikutnya. Kalau dihitung ketat, berapa jam? Orang Yahudi kalau hitung jam mulai dari jam permulaan hari jam 6 sore ya. Bukan seperti kita pukul 00. Itu sudah jam 3. Berarti sisa 3 jam selesai. Lalu pada keesokan harinya full, pada hari berikutnya. Maka semuanya itu 3 kali 24 jam menjadi 72 jam ditambah 3 jam awal, yang 3 jam itu. Jam 3 sore itu, maka semua 75 jam. Nah, maka sekarang coba saudara lihat gambar seperti ini. Nah, 3 jam, sedikit saja. Keesokan harinya kan full, 24 jam. Keesokan harinya full, pada hari berikutnya full. Jadi ini berapa hari? Tiga hari kelebihan 3 jam. Ya kan? Tapi sekarang lihat kisah 10 ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Oke, kembali ke gambarnya. 4 hari yang lalu ini berarti yang warna biru itu 1 hari. Yang warna hijau 1 hari. Yang warna hitam 1 hari. Yang warna merah kan hanya 3 jam, tapi dianggap 1 hari. Saya kasih ilustrasi begini. Saya pernah nginep di sebuah hotel. Saya check in jam 10 malam. Lalu saya check out jam 2 siang besoknya.
waktu saya keluar, saya ditagih untuk 2 hari. Saya protes, gak bisa. Coba hitung, kalau saya masuk jam 10 malam, keluar jam 2 siang, berapa jam? Cuma 16 jam. Belum sampai 1 hari, 1 malam. Karena 1 hari 1 malam 24 jam. Berarti saya 16 jam. Kenapa 16 jam? Saya harus bayar 2 hari. Dia bilang, Pak, aturan hotel lain. Hitungnya dari jam 12 sampai jam 12. 12 siang sampai 12 malam. Sampai 12 berikutnya. Maka Pak dari 12 siang Pak sudah masuk jam 10. Begitu sampai jam 12 siang dianggap 1 hari. Mulai dari jam 13 sampai jam 14 Bapak sudah dihitung 1 hari. Jadi 2. Oh, rupanya cara hitung hotel begitu. Mau bilang apa lagi? Bagaimana dengan 40 hari, 3 hari 3 malam? Sekarang lihat Kejadian 7:12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Tapi di ayat 17, 40 hari lamanya, malamnya sudah tidak ada. Maka kesimpulan kita adalah bagi orang Yahudi itu, biarpun hanya kurang hanya beberapa jam, itu dianggap 1 hari. Sisa 3 jam itu dianggap 1 hari. Lu mau terima atau tidak terima, itulah cara berpikir mereka. Dan 40 hari 40 malam itu sama dengan 40 hari. Maka dari sini kita sebenarnya bisa lihat ya. Lalu bagaimana dengan pada hari ketiga dengan sesudah 3 hari? Sama saja menurut mereka. Lihat Matius 27, 63-64. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Maka mereka minta penjaga kubur. Kalau mereka ikut pikiran kita sesudah 3 hari, berarti jaga kubur sampai hari keempat. Tapi ternyata ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari yang ketiga. Berarti menurut mereka sesudah 3 hari dengan sampai hari ketiga itu sama saja. Bagi kita tidak masuk akal. Tapi bagi mereka masuk. Kau mau apa? Saya kasih ilustrasi. Waktu saya masuk sekolah teologi pertama, berkenalanlah saya dengan seorang teman. Kamu dari mana? Kita dari Manado. Kamu datang dengan siapa? Kita sendiri. Kamu dengan siapa? Kita sendiri. Kalau sendiri mestinya tidak boleh pakai kita. Karena kita itu jamak. Kalau kamu sudah pakai kita, artinya tidak bisa sendiri. Harus ada lebih dari satu. Jadi kamu datang dengan siapa? Kita sendiri. Ini tidak masuk di akal saya. Tapi belakangan saya mengerti, oh orang Manado, waktu omong diri sendiri itu kita. Mau terima atau tidak terima, masuk akal tidak masuk akal, itulah orang Manado. Kau mau apa? Kan begitu. Pak Daniel ini bajingan. Gak bisa tersinggung itu. Karena bajingan itu jelek. Tapi di kampung saya sama Pak Yevin itu di Kupang, kalau bajingan itu artinya apa? Kamu orang hebat. Begitu. Ya, kita kalau menyebut orang hebat itu artinya bajingan. Maka pernah ada orang dari Jawa pemain drum, dia main drum bagus sekali. Ada anak-anak nonton, mas bajingan. Begitu mas bajingan dia bangun dan dia ngamuk, kau bilang apa? Lalu ini anak heran, kita puji dia kenapa dia marah? Ya, silakan tidak terima, tapi di Kupang memang begitu. Jadi kalau orang bilang, Pak Isra kamu nih pendeta bajingan. Ya saya mau senang atau mau tersinggung saya lihat-lihat di mana. Kalau di Kupang saya senang. Kalau di luar Kupang saya tidak suka. Ya, gitu.
Nah, itu. Berarti kita harus melihat, jadi bukan Alkitab salah, tapi kamu tidak memahami budaya dan cara berpikir orang di sana. Ya. Oke, contoh kedua. Kejadian 15:13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Diperbudak 400 tahun. Keluaran 12. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun. Satu 400, satu 430. Yang mana yang benar? Dua-dua sama benar. Bagaimana bisa sama-sama benar? Ya karena cara orang dulu berpikir tuh seperti juga sekarang tuh pakai pembulatan. Jadi aslinya 430 tahun. Ya tapi disebut pembulatan saya 400 tahun. Kita juga kalau di ulangan di sekolah dapat 7,8, dibulatkan 8. 7,3 bulatkan 7. Kita tidak protes. Itu cara mereka begitu. Jadi jangan anggap itu kontradiksi. Contoh, ini kebiasaan-kebiasaan yang saya berikan contoh ya. 2 Samuel 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Berarti pahlawan Daud yang nama Isbaal ini bunuh 800 orang. 1 Tawarik 11 ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni kepala Triwira mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati. Ya, ini Isbaal dengan Yasobam ini sama saja. Tapi yang satu tekanannya adalah 1 800 orang, 1 300 orang. Lalu ditanya, mana yang betul? 800 atau 300? Ya. Soalnya 2 Samuel 23 bilang 800 orang. 1 Tawarik 11 ayat 11 300 orang. Apakah bertentangan? Tidak. Biasanya orang-orang tertentu di Alkitab digambarkan sebagai mereka membunuh begitu banyak orang. Misalnya Samgar itu membunuh 600 orang Filistin. Simpson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Tapi terkadang angka yang fantastis seperti itu tidak dilakukan oleh satu orang tokoh saja. Itu bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi dianggap dilakukan oleh satu orang yang menjadi pemimpin atau tokoh utamanya. Saya beri contoh, di 1 Samuel 30 kita diberitahu tentang peristiwa ketika orang Amalek menyerbu tanah Negeb, menawan banyak orang termasuk istri-istri dan anak-anak Daud. Lalu perhatikan, dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda. Berarti Daud membunuh. Kalau yang lolos 400, pasti yang terbunuh lebih banyak. Berarti Daud membunuh begitu banyak. Tapi apakah Daud membunuh sendiri? Menurut ayat itu Daud membunuh begitu banyak. Tapi apakah dia bunuh sendiri? Di 1 Samuel 30 ayat 10 dia bilang, maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama dengan 400 orang. Itu berarti bukan hanya Daud yang bunuh. Daud beserta dengan pasukannya 400 orang. Bunuh begitu banyak orang. Tapi karena Daud lakonnya, tokoh utamanya, ya disebut Daud yang membunuh. Ya. Oke. Kita lihat makanya di 1 Samuel 30 ayat 17, Daud menghancurkan mereka. Setelah perang, Daud pernah dipuji dengan nyanyian dan tarian di 1 Samuel 18. Ya, ini kan perang. Lihat ayat 7, dan perempuan menari-nari menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. 1 laksa itu 10.000. Kalau Daud membunuh berlaksa-laksa, berarti Daud membunuh puluhan ribu. Apakah puluhan ribu itu dibunuh oleh Daud sendiri? Tidak. Ini perang. Maka pasukannya yang membunuh.
Tapi karena Daud pemimpin pasukan, maka disebut Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud pernah dikatakan menewaskan 22 ribu orang Aram di 2 Samuel 8 ayat 5. Daud menewaskan 22 ribu orang awam. 22 ribu orang. Bayangkan, Daud habisi 22 ribu. Tapi apakah Daud sendiri? Di ayat selanjutnya 2 Samuel 8 ayat 6, kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan di daerah negeri Arab. Berarti itu Daud dengan pasukannya yang bunuh banyak. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, oh kalau satu orang dikatakan bunuh sekian, belum tentu dia bunuh sendiri. Tapi dengan pasukannya. Maka kalau pahlawan Daud itu dikatakan membunuh 800 orang, bukan pahlawan Daud sendiri, bukan Isbaal sendiri. Dia dan pasukannya membunuh 800 orang. Makanya 2 Samuel 23 ayat 8 mencatat 800 orang. Tapi 1 Tawarik 11 ayat 11 bilang 300 orang, berarti 300 orang itu yang dibunuh oleh tangan Isbaal sendiri. Isbaal sendiri 300, bersama pasukannya 800. Nah, maka di sana tidak ada pertentangan. Saya kasih satu contoh terakhir ya. Yang keempat, seringkali tuduhan seperti itu disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakmengertian tentang sudut pandang suatu teks. Lihat Yohanes 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi kalau Yesus bersaksi sendiri, tidak benar. Yohanes 8:14. Kata Yesus pada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Wah, ya kan? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Di Yohanes 8:11, biarpun aku bersaksi, kesaksian itu benar. Ini bertentangan. Tidak. Kenapa? Sudut pandang. Karena waktu Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak benar. Itu bukan karena dia memang merasa dia tidak benar. Tapi karena dia berbicara dari sudut pandang hukum orang Yahudi. Karena hukum Taurat mengatur. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jadi satu tidak bisa dipercaya. Itu bukan berarti bahwa Yesus kalau begitu sekarang saya bersaksi sendiri. Bukan berarti dia tidak dia percaya. Tapi menurut hukum Taurat, kalau saya sendiri yang bersaksi tidak bisa dipercaya. Tidak benar. Karena aturannya 2 atau 3. Maka di Yohanes pasal 5 dia bicara dari sudut pandang hukum Yahudi. Tapi di Yohanes pasal 8, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri namun kesaksianku itu benar. Itu dia berbicara sesuai fakta. Jadi apakah bertentangan? Tidak. Sudut pandang saja. Ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Saya sedang mengumpulkan semua ini. Ya, berapa yang satu bilang dia jadi raja umur sekian, yang ayat bilang umur begini, lalu jumlah kandang kudanya Salomo satu begini, 40.000 macam-macam. Terlalu banyak hal yang dianggap. Saya sedang menyusun semua menjadi menjawab 100 dugaan kontradiksi dalam Alkitab. Ya, tapi bukunya belum selesai. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Itu melengkapi kita untuk bagaimana menghadapi serangan-serangan terhadap kontradiksi Alkitab. Saya masih punya beberapa keberatan yang perlu dibahas, tapi saya kira cukup. Kita boleh kembangkan kalau ada yang mau bertanya atau komentar. Tuhan berkati kita. Ya, semuanya diberkati, amin. Kasih kemuliaan dulu untuk Tuhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya mungkin masih banyak mungkin yang Saudara ingin tanyakan. Jadi di sesi ini saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Oke, tapi satu-satu dulu ya, Pak Gembala ya. Silakan Pak Gembala.
Shalom. Pak Pendeta Esra, ada 2 poin yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, di dalam Samuel itu ada kalimat yang mengatakan roh yang jahat daripada Allah datang. Ya, ada roh, kemudian roh itu keluar. Di 2 Samuel berapa itu nanti. Kemudian yang kedua, di Matius 27 yang Pak Esra tadi bacakan, kemudian di ayat yang 52-nya itu, kan di situ ada disebutkan kata-kata tirai terbelah, kemudian terjadi gempa, kemudian ayat berikutnya orang-orang bangkit, orang mati bangkit dari kuburan. Mungkin mohon penjelasan itu. Terima kasih Pak. Memang ada ayat yang bilang roh jahat yang dari Allah masuk ke dalam Saul. Ya. Nah, roh jahat yang dari Allah itu tidak boleh diartikan sebagai Allah punya roh jahat. Itu artinya sederhana saja adalah roh jahat yang diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi tidak mungkin juga roh jahat itu bisa melakukan apapun kalau tidak diizinkan oleh Allah. Sama seperti Ayub. Dia tidak bisa serang Ayub kalau Tuhan tidak izinkan, setan. Jadi roh jahat yang dari Allah, itu artinya yang diizinkan oleh Allah. Kalau Yesus mati dan tirai bait Allah terbelah menjadi 2, yaitu memang tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Dan nanti penulis surat Ibrani mengatakan bahwa waktu masih ada tirai, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan kepada Allah masih tertutup. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa tirai itu harus robek pada waktu Yesus mati. Dengan kata lain, pada waktu Yesus mati itu, maka tirai bait Allah itu robek sesuai dengan kesaksian penulis Ibrani. Itu berarti dengan demikian jalan kepada Allah sudah terbuka. Ya. Nah, lalu ada orang mati bangkit. Orang mati bangkitnya orang mati zaman apa? Zaman perjanjian lama. Nah, kenapa kok bisa ada orang mati bangkit? Karena begini, kalau kita percaya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, berarti orang harus percaya Yesus. Jadi kalau di sini kita sekarang ini kan gampang, kita percaya Yesus di sini. Ya kita selamat. Bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Yang mereka sudah mati saja, Yesus belum lahir. Bagaimana mereka bisa percaya Yesus demi keselamatan mereka? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang perjanjian lama harus tetap percaya Yesus. Tapi percaya Yesus yang akan datang. Sedangkan kita sekarang, kita percaya Yesus yang sudah datang. Iman kita ke belakang. Tapi iman Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan lain-lain itu ke depan. Tapi semua butuh penebusan. Nah, Yesus mati di sini, menebus saya di sini. Yesus mati menebus saya, kuasa salib bergerak ke depan. Tapi Yesus juga mati menebus Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya dengan kuasa salib menebus ke belakang. Nah, apa tandanya bahwa salib Kristus bergerak ke belakang dan mempunyai efek ke belakang zaman perjanjian lama? Tandanya adalah sejumlah orang kudus perjanjian lama bangkit pada saat Yesus mati. Itu sebagai tanda simbolis bahwa salib Kristus juga berlaku untuk orang perjanjian lama. Ya. Jadi pengertiannya di sini adalah pengertian yang rohani, bukan secara fisik mereka bangkit. Mereka tetap bangkit, itu harfiah. Harfiah. Tapi maksudnya peristiwa harfiah itu mengandung suatu pesan tertentu, pesan teologis bahwa itu berlaku juga. Tapi peristiwa bangkitnya sungguh-sungguh bangkit. Cuma memang waktu pengertian kalau kita baca, mereka bangkit itu memang tidak terlalu dituliskan lagi secara gamblang. Karena cuma dibilang bangkit dan hanya teks itu. Ya. Kemudian berbicara tentang Kristus. Karena artinya itu sebenarnya bukan tujuan utama itu untuk mencatat mereka. Tapi tujuan utama adalah menunjukkan bahwa ternyata berefek juga bagi orang perjanjian lama. Makanya tidak dijelaskan secara lebih detail bahwa mereka masuk ke kota kudus ini kota yang mana? Yerusalem kah atau langsung ke surga? Ke surga, ya. Nah kalau misalnya mereka masuk ke Yerusalem, saat itu pasti mereka mati lagi ya. Nah atau
Surga. mereka langsung ke surga. Nah itu masih Kota Kudus. menjadi banyak pembicaraan gitu. Di situ. Karena memang mungkin bisa saja terjadi kalau kita dalam pergaulan sehari-hari, teman-teman yang dari seberang itu bisa saja kan selalu mencari-cari kelemahan. Nah ini mungkin bisa ditanyakan. Dan memang banyak juga orang bilang seandainya bayangkan kalau orang-orang mati bangkit menuju ke Yerusalem, terus kok nggak ada catatan apa-apa ya? Yosefus tidak memberikan peninggalan catatan apapun terhadap peristiwa itu, pasti menghebohkan. Ya, Jadi mungkin kota suci ini yaitu kerajaan surga. ya Mungkin ada begitu, penafsiran begitu ya, penafsiran. walaupun ada juga penafsiran. Jadi itu masih multi tafsir. Terima kasih Pak. Ya, Ya baik, berikut. Ya silakan Bapak yang di tengah. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya. Yang saya mau tanyakan Bapak Pendeta Esra Soru. Tadi dikatakan bahwa kalau dia adalah orang Kristen Ortodoks, bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kalau Alkitab adalah firman Allah, bagaimana dengan kata-kata setan atau bahasa-bahasa iblis dalam Alkitab? Yang kedua, dalam Alkitab ini Pak, ada biasanya dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah pernah saya berteman dengan yang bukan seagama kita, kan saya banyak berbincang-bincang dengan dia, lalu dia bertanya sama saya Pak, seperti ini, apakah orang Kristen itu punya 3 Allah? Jadi dengan bertanyanya begitu, saya berpikir begini Pak, kalau umpama kita menjelaskan kemungkinan seperti yang dibilang Bapak bahwa kalau kita punya pikiran dari orang Kristen bahwa Tritunggal itu merupakan suatu hal yang perlu dipelajari. Makanya Pak, yang saya mau tanyakan di sini, apakah istilah tentang Tritunggal itu pas untuk kita pahami sebagai orang Kristen atau sebuah istilah yang tidak mengena, karena kalau kita berkanjeng sama istilah Tritunggal itu kan memang angka Pak. Jadi kalau dibilang angka berarti ada 1, 2, 3. Jadi seperti Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Bapak bertanya berarti penjelasan tentang Tritunggalnya. Yang pertamanya? oh ya. Alkitab kalau dia adalah firman Allah. Ya, Alkitab itu firman Allah, tapi kita harus mengerti apa definisi Alkitab itu firman Allah. Waktu kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, itu kita tidak bermaksud bahwa semua di dalamnya adalah kata-kata verbal dari Allah. Karena ada kata-kata manusia, kata-kata setan, kata-kata malaikat. Ya. Nah, tapi definisi dari Alkitab adalah firman Allah, artinya bahwa semua isi Alkitab itu bersumber dari Allah. Oke, kitab Kejadian, datanglah setan atau ular di Taman Eden lalu ngomong kepada Hawa. Siapa penulis kitab Kejadian? Musa. Apakah Musa waktu itu sudah hadir? Belum. Terus Musa tahu dari mana? Setan ada ngomong begini. Musa tentu tahu dari Tuhan. Karena kata-kata setan itu Musa tahu dari Tuhan. Tuhan yang kasih tahu Musa dan Musa tulis. Maka atas dasar Tuhan kasih tahu Musa atau atas dasar sumbernya Tuhan, maka Alkitab disebut sebagai firman Tuhan. Itu definisinya. Jadi nanti mau kata-kata malaikat kayak setan kayak manusia kayak, yang penting itu dicatat atas ilham Roh Kudus. Sumbernya dari Tuhan. Maka kita menyebut Alkitab firman Tuhan. Jadi kita tidak menganggap bahwa seluruh kata-kata itu di situ memang kata-kata Tuhan secara verbal. Ya. Kedua adalah ya sebenarnya Tritunggal itu menurut saya Trinitas dalam bahasa Latin, tres, 3, unus, 1. Itu menurut saya istilah yang paling baik ya. Karena gini,
Karena di satu sisi kita mempelajari Alkitab, kita menemukan ada konsep keesaan Allah. Lalu kita melihat lagi dalam terang perjanjian baru, itu ada 3 pribadi yang mempunyai keilahian. Maka di sini tekanannya 1. Di sini ada 3. Kita hanya bisa punya pilihan kalau hanya melihat ini, kita lalu menganggap bahwa Allah itu satu mutlak. Tapi kalau kita melihat ini, kita bisa mengatakan ada 3 Allah. Justru itu masalah. Sehingga bagaimana sebuah istilah diciptakan untuk mewakili 2 pandangan ini, maka diciptakanlah istilah Trinitas. Yang dalam Indonesia Tritunggal. Jadi kalau dibilang Tritunggal itu kan ada angkanya 1, 2, 3. Memang. Karena pribadinya itu kan pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Tapi kan kenapa harus lihat trinya? Kan ada tunggalnya. Maka waktu kita melihat Allah itu Tritunggal, maka kita harus segera memikirkan apanya yang tri, apanya yang tunggal. Ya. Maka konsep yang kita terima, tri itu menunjuk pada pribadinya, sedangkan tunggal itu menunjuk pada hakikatnya. Tinggal kita jabarkan pribadi itu apa, hakikat itu apa, dan bagaimana keduanya tidak bertentangan. Kalau karena tri dan tunggal, trinya itu merujuk kepada pribadi, tunggal itu merujuk pada hakikat, dan karena hakikat bukan pribadi, pribadi bukan hakikat, maka tidak ada kesalahan logis di sini. Karena 3 dan 1 itu merujuk pada 2 hal berbeda, yaitu pribadi dan hakikat. Kalau 3 itu merujuk kepada 1 saja, Allah itu adalah 3 pribadi sekaligus 1 pribadi, atau 3 hakikat sekaligus 1 hakikat, maka itu jadi kesalahan logika. Saya ambil contoh begini, kalau saya bilang kepada Bapak, saya punya 2 mata dan 4 mata. Itu bagaimana itu ya? Karena 2 dan ada 2 angka di situ, yaitu 2 dan 4. Tapi 2 dan 4 mengacu kepada 1 aspek, yaitu mata. 2 mata dan 4 mata. Bagaimana saya punya 2 mata sekaligus 4 mata? Tapi kalau saya bilang ada 2, 4 di situ. 2 itu merujuk pada mata dan 4 merujuk pada mata kaki. Jadi saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Ada masalah? Tidak ada masalah. Kenapa? 2 mengacu kepada hal lain, 4 mengacu pada hal lain. Tunggal, 3 mengacu pada hal lain, tunggalnya mengacu pada hal lain. Maka tidak ada pertentangan logika, dan menurut saya itu justru istilah terbaik yang pernah dihasilkan untuk menggambarkan konsep kealahan yang alkitabiah. Begitu. Saya kira karena keterbatasan waktu, satu lagi terakhir. Oh iya, Ibu Gembala dulu. Kayaknya ini urgent ini. Berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umat. Jadi harus diprioritaskan. Masih banyak yang angkat tangan. Silakan Bu Gembala. Terima kasih Pak. Memang masalah yang tadi ditanyakan tadi di dalam Injil Matius 27 ayat 53 itu tentang kebangkitan setelah Yesus mati, kemudian tirai bait Allah terbelah. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang mati itu bangkit dan masuk ke kota kudus, menampakkan kepada banyak orang. Saya memang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa masuk secara logika, karena kalau menampakkan banyak orang itu pasti akan heboh Pak. Mungkin bukan hanya 1 orang saja yang menulis, pasti akan banyak. Jadi mungkin ini pemikiran saya minta penjelasan juga dari Pak Esra. Itu merupakan bayangan saja dari Matius bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan bagi orang percaya yang nantinya akan bersama-sama masuk dalam kota kudus, yaitu Yerusalem baru, dan itu akan dilihat oleh banyak orang yang nanti adalah orang-orang yang diselamatkan. Apakah seperti itu Pak? Karena ini juga saya juga masih agak bingung juga dari penjelasan Bapak juga, saya kan itu masih bisa juga orang-orang awam akan berpikir masih belum jelas apakah seperti itu. Mungkin bisa Bapak jelaskan seperti itu. Terima kasih. Oke.
saya sudah bilang tadi itu multitafsir. Mungkin untuk memberikan jawaban yang memuaskan, nanti saya studi lebih dalam tentang bagian itu. Boleh nanti hasil studi saya bisa kirimkan untuk Pak dan Ibu. Tapi untuk sementara saya melihat bahwa kesan yang kita dapatkan di dalam cerita itu adalah cerita narasi. Kalau itu narasi, maka kalau kita memahami satu kata, ada kata-kata yang bersifat harfiah, ada yang bersifat kiasan, ada yang bersifat simbolis. Selalu ketika kita berhadapan, misalnya ketika merpati yang dilepaskan Nuh, itu merpati harfiah. Tapi merpati yang turun pada waktu Yesus dibaptis, itu merpati simbolis. Tapi pada waktu Yesus bilang hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu kiasan. Waktu Petrus ambil pedang, potong telinga hamba imam besar, itu pedangnya harfiah. Kenakanlah firman Allah sebagai pedang roh, itu simbolis. Tapi tidak percuma pemerintah menyandang pedang, itu kiasan. Jadi ada yang harfiah, ada yang simbolis. Nah, banyak kekacauan itu terjadi ketika yang harfiah orang simbolkan atau orang kiaskan. Oh saudara-saudara, pada waktu itu Petrus mengambil pedang dan potong telinga hamba imam besar. Berbicara tentang pedang ini adalah firman Tuhan. Maka Petrus menghadapi musuh dengan firman Tuhan. Cabut pedang. Masalahnya Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Nah, itu jadi masalah itu. Ya, dulu Pak Yusuf Roni pernah berkhotbah tentang minyak dibuli-buli itu. Saudara-saudara, minyak itu terus mengalir sampai semua tempayan berisi. Berbicara minyak adalah berbicara Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja terus memenuhi sampai semua orang dipenuhi dulu, baru Roh Kudus berhenti bekerja. Masalahnya habis itu sang Nabi berkata, ambillah minyak ini, jualah, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Kalau minyak itu Roh Kudus berarti jual Roh Kudus. Nah itu harfiah tapi disimbolkan, itu jadi problem. Nah untuk sementara saya melihat kisah itu tuh sebagai peristiwa narasi. Biasanya kalau narasi itu biasa harfiah. Kalau puisi-puisi di Mazmur, Amsal dan lain sebagainya itu biasanya kiasan. Ya, tapi ya lambang-lambang, simbol-simbol tertentu itu ya kita bisa lihat seperti saya berikan tadi ya. Jadi untuk sementara saya mau melihat itu peristiwa. Kalau tadi Ibu bilang itu kelihatannya itu sebuah simbol tertentu atau kiasan tertentu dari kemenangan di akhir. Tapi sifat dari cerita itu kelihatannya sifatnya harfiah. Nah apa artinya dan bagaimana penafsiran harfiah menjawab kesulitan-kesulitan itu. Nah itu yang nanti saya coba studi lebih jauh tentang hal itu ya Bu ya. Satu hal yang paling sukar di dalam acara-acara tanya jawab itu adalah kalau orang bertanya soal ayat. Kalau orang hanya bertanya doktrin, kita yang penting sudah punya bangunan doktrin yang baik, dilari ujung manapun mudah. Paling sukar tuh Pak tolong jelaskan ayat ini arti apa. Nah itu sukar karena tidak ada orang pernah selesai belajar Alkitab ya. Jadi kita mungkin pernah belajar ini tapi belum tentu pada teks yang lain kita bisa pelajari itu ya. Tapi kalau saya tuh senang kalau menghadapi pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Artinya ada hal yang saya perlu belajar lebih dalam lagi. Begitu orang bertanya saya nggak bisa jawab, maka itu memberikan potensi pada saya untuk tambah ilmu. Tapi kalau semua pertanyaan saya bisa jawab, berarti nggak tambah ilmu apa-apa. Ya. Ya, jadi nanti saya akan mengadakan penelitian lebih jauh, nanti saya kirimkan, mungkin bisa bikin tulisan tertentu tentang itu, saya akan kirim. Mungkin sudah lama juga Ibu Gembala Gumuli itu. Ya. Ya, kita kasih aplaus tepuk tangan untuk pemateri kita malam hari ini saudara. Semuanya saya percaya kita diberkati, amin. Kita akan akhiri, sebenarnya ini ibadah 2 malam biasa Pesra. Tapi kita format bentuk seminar dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.